Kali sebentar sekarang kita berada di alam dunia yang 60-70 tahun kurang lebih. Jadi kau perhitungan lino dipakai. Tapi kau perhitungan akhirat dipakai, sebenarnya kita hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Ya, nampak ada mesti pak mundur di lino. Maka di Allah Ta'ala nak kurang melebihi wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesuatu di akhirat pada perhitungan tak sesebu tahun lino. Di satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ikut di akhirat 24 jam di lino sesebu tahun perbandingannya. Coba saya bagi-bagi pak. Ikut di akhirat 24 jam di lino sesebu tahun. Sesebu dibagi 2 500. 24 dibagi 2 10 2. Jadi kalau di akhirat 10 2 jam di lino 500 tahun. 500 dibagi 2 250. Kemudian 10 2 dibagi 2 6. Jadi kalau di akhirat 6 jam di lino 250 tahun. 250 dibagi 2 125. 6 dibagi 2 telu. Jadi kalau di akhirat telu jam di lino 125 tahun. 125 dibagi 2 62 tahun setengah. Kemudian telu dibagi 2 sedi setengah, sejah setengah. Jadi kalau di akhirat sejah setengah di lino 62 tahun setengah. Makanya Nabi tak asadu ummati baina sittina wa sab'ina. Umurna umatku antara 60-70 tahun. Jadi kalau umur tak 60 tahun ya hari ke 70 tahun. Jadi kita hidup di dunia ini kurang lebih 1 jam setengah saja. Jam setengah pak keperhitungan akhirat dipakai. Makanya kehidupan dunia ini kehidupan yang singkat sekali sebenarnya. Nampak ada mesti. Bapak yaro akhirat lalu nak akurangi nak talai Allah Taala sebagai godang hari esok. Wal tanzun nafsu ma qaddamat li gadad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupan hari esok. Maksudnya hari esok ini cenya maka daya jumai untuk hari Sabtunya cenya. Maksud daripada hari esok adalah hari akhirat. Hendaknya setiap diri kita memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk akhirat kita. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Waqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal azizul ghafur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kum fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Wa qala aidan, "Al-mautu babun wa kullu an-nasi dakhiluhu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sini teman-teman lebihkan sesudah melebihkan yang kerima sifat Allah Ta'ala. Jadi dia gagal ada sifat rifuada waktu makoto berdon Roma baraka ini ia neritusi mata-mata
Puji-puji lesesya Jannah fong Allah Ta'ala. Nasaba engkau mopi si mata nevering afatiruang afangin ringang. Makoto boleh ceningati untuk si mata-mata pun untuk meringkali ngerampi-rampi agama na fong Allah Ta'ala. Sekaligus untuk bertaksiah kepada keluarga almarhum Bapak Suwardi Mansyah. Namuare dengan kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu semua menjadi penyejuk hati, menjadi pelipur lara untuk keluarga almarhum, dan kita pun datang ke sini sekaligus untuk mendoakan beliau. Jadi sebelum saya melanjutkan pembicaraan, maka saya meminta kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir untuk sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kemudian kita niatkan khusus pahalanya kepada alina atau malabita almarhum Bapak Suwardi Mansyah. Namuari barakakna suratul Fatihah, barakakna tungke hurufukna suratul Fatihah. Tatap pesokui lori tubuh alusuna alina bila almarhum sehingga nasabari diterima mana sini na amalak madajennah dan pengemana sini dosa-dosana. Dipancajangi rupang Allah Ta'ala kuburukna menjadi taman-taman syurga. Diluangi kuburukna sifat kita mata. Dan semoga kala nanti di akhirat Allah selamatkan beliau dari panasnya api neraka dan termasuk daripada ahli syurga firdausnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Alhamdulillah, jamaah takziah yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk manusia, sedangkan kita manusia ini diciptakan untuk persiapan kehidupan akhirat. 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini, dan insya Allah 100 tahun yang akan datang mungkin semua yang ada di sini juga sudah tidak ada di dunia ini. Makanya setiap hari kita melihat saudara kita berangkat ke akhirat. Tetanggata satu persatu berangkat ke akhirat. Sahabat-sahabat kita satu persatu berangkat ke akhirat. Saudara-saudara kita satu persatu berangkat ke akhirat. Di Sempolata satu persatu berangkat ke akhirat. Dan akan datang suatu masa nanti kita pun akan berangkat ke akhirat. Karena ini sudah perkara yang pasti. Perkara yang pasti di antara yang paling pasti adalah kematian. Karena tidak ada pun satu manusia yang mengingkari yang namanya kematian. Sekalipun dia mengingkari adanya Allah, tetapi ketika mereka ditanya tentang kematian, maka mereka menjawab, ya, kematian pasti ada. Jadi sebelum kita berada di alam dunia, pura memang ini naponis Allah Ta'ala makada kullu nafsin za'ikatul maut. Sini nama kenyawai pasti naruntuk manangi dasanya amatnya tanpa terkecuali. Siapapun dia pasti akan berjumpa yang namanya kematian. Baka yaro malika mau tapi kapitu pulo lalana sesusonye jo kana celengiti. Tapi kapitu pulo. Jadi kurang lebih sekitar 20 menit lagi datang lagi malaikat mau jo kesne celeng maka dan rat niga. Yara kana deh.
Maka hendaknya orang-orang yang beriman senantiasa mempersiapkan dirinya menuju namanya kematian. Sehingga maka Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, orang yang paling brilliant kata Nabi adalah orang yang senantiasa mengingat kematian, kemudian dia menahan nafsunya untuk tidak bermaksiat kepada Allah, menahan nafsunya untuk mentaati setiap perintah Allah, wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia beramal untuk persiapan kehidupan setelah mati. Jadi semua kita ini pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Maka Nabi al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Kematian itu diibaratkan seperti sebuah pintu. Ada setiap babang, dan setiap manusia pasti melewati pintu tersebut tanpa terkecuali. Tersugi pasti mati, terkuasiasi pasti mati tu, pejabat mati, cene pejabat mati tu, sehat mati, tu melasa mati tu. Semua pasti akan berjumpa yang namanya kematian. Dan ketika datang kematian, tidak ada pun satu manusia yang mampu mengundurkannya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia memiliki batas ajal, dan apabila ajal telah datang tidak bisa diundurkan satu detik, tidak bisa dimajukan satu detik. Jadi sebanyak apapun harta yang telah kita kumpulkan saat ini, itu tidak bisa mengundurkan kematian kita walaupun satu detik. Setinggi apapun jabatan yang kita telah usahakan saat ini, itu tidak bisa mengundurkan kematian kita satu detik. Seperti makariki yak megomo duiku. Baja sengadi kong ke mereka mau lo cabut nyawa aku tapo sogo pasti di miliar. Pakai topeng pun jemput sika. Tidak ada istilah seperti itu, Pak. Seperti makari yak kamu jabatan, ya kepala desa kak, camat kak, bupati kak, ya gubernur kak, presiden kak. Mungkin mereka mau meluk cabut nyawa aku, maka doja apa pun cabut nyawa aku. Mereka mau nasabak dia pencapu periode, capu untuk periode aku nak pun jawab capu kan nasabak menuju kamu, Pak masyarakat rakyat, tidak ada istilah. Bahkan sering kita mendengar, ya, sudah menang pemilihan, dia pura dilantik, ternyata mereka mau cabut nyawa. Bahkan ada orang kadang menang tender, tapi dia hanya menyerodo anak keresonnya, ternyata datang mereka mau mencabut nyawa. Maka di Subhanahu wa ta'ala, jadi kita semua dalam suatu perjalanan yang besar, yaitu perjalanan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang dari namanya alam arwah. Berapa lama kita tinggal di alam arwah, tidak ada pun satu makhluk yang diberitahu, bahkan Nabi pun tidak diberitahu. Setelah itu dipindahkan lagi namanya alam rahim. Berapa lama kita tinggal di alam rahim? 9 bulan 10 hari, ada yang lebih, ada yang kurang. Kemudian sekarang kita dipindahkan lagi namanya di alam dunia, di alam syahadah. Berapa lama kita tinggal di alam dunia ini? Kalau untuk kaum-kaum terdahulu, Allah berikan dia umur-umur yang panjang. Kaum terdahulu Allah berikan umur yang panjang. Ada umurnya sampai ratusan tahun, bahkan ada yang sampai ribuan tahun. Allah berikan mereka umur yang panjang. Tapi untuk umurna umatna Nabi Muhammad SAW berapa? Maka Nabi asadu ummati baina siddina wa sab'ina. Umurna umatku antara 60-70 tahun. 60-70 tahun. Ibarat iko AC waktu sampakna AC 3 bulan 4 bulan itu masa panen.
Terus umurna umat Nabi Muhammad SAW waktu panenna itu antara 60-70 tahun. Bahkan ada yang kurang. Termasuk alena beliau atau melebihi Bapak almarhum Suwardi Mansyah, dia meninggalkan dunia ini masihnya Allah Ta'ala dalam di usia 51 tahun. 51 tahun. Jadi ingin bicara umur ki omega mo pa di ro na do barangka. Sebab nurga pang kamu pa amurena yang umurnya ya setnya ro 60 tahun bahkan 70 tahun. Tapi kematian tidak melihat itu. Karena kematian ini tidak bersyarat di Makkah dan Macopi napa mati. Iro amat ngingi tergantung siapa yang sampai ajalnya. Tergantung daftar cabut. Beda dengan kelahiran. Kalau kelahiran sesuai dengan urutan. Latok na dolo jadi, napa tomatuan na, napa din na, napa din, napa anlin na. Tapi kalau kematian tidak demikian. Sebab maka dikiyamit temu pakpa mati. Menangkang nasa bakla to aku to menemupi. Bapakku juga dia to mati. Deku si hari deku dia pegang mati. Iko mati ni matula to aku mati ni to matu aku mati to ni deku. Napa kalau to ba? Tidak begitu namanya kematian. Makanya amal agama ya roto baik ditanggung-tanggungkan, ditunda-tunda diwadi. Kenapa? Karena kematian tidak menunggu daripada tobat kita. Maka jangan cabut nyawa na sebab masa busu ngopi. Pak Haji masuk sabun apa dicabut nyawa. Demikian. Makanya kita senantiasa bersegera dan menuju daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kali sebentar sekarang kita berada di alam dunia yang 60-70 tahun kurang lebih. Jadi perhitungan nalino dipakai. Tapi perhitungan na akhirat dipakai, sebenarnya kita hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Ya, cinampak ada mencipak pak mundur di lino. Maka di Allah Ta'ala nak kurang melabih wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sesuatu di akhirat pada perhitungan tak sesebu tahun lino. Di satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Iko di akhirat 20 pajang di lino 1000 tahun perbandingannya. Coba saya bagi-bagi pak. Iko di akhirat 20 pajang di lino 10 tahun. 10 dibagi 2 500. 20 pa dibagi 2 10 2. Jadi iko di akhirat 10 jang di lino 500 tahun. 500 dibagi 2 250. Kemudian 10 dibagi 2 6. Jadi kalau di akhirat najat di lino 250 tahun. 250 dibagi 2 125. Nah dibagi 2 telu. Jadi kalau di akhirat telu jadi lino 125 tahun. 125 dibagi 2 62 tahun setengah. Kemudian telu dibagi 2 sedi setengah, sejak setengah. Jadi kalau di akhirat sejak setengah di lino 62 tahun setengah. Makanya Nabi tak asadu ummati baina sittina wa sab'ina. Umurna umatku antara 60-70 tahun. Jadi kalau umur tak 60 tahun ya hari 70 tahun. Jadi kita hidup di dunia ini kurang lebih 1 jam setengah saja. Jam setengah pak. Keperhitungan akhirat dipakai. Makanya kehidupan dunia ini kehidupan yang singkat sekali sebenarnya. Cinampak rata mati. Bapak yaro akhirat lalu nak akurangi natalai Allah Ta'ala sebagai godam hari esok. Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligada. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupan hari esok. Maksudnya hari esok ini cenya maka daya Jumai untuk hari Sabtunya cenya. Maksud daripada hari esok adalah hari akhirat.
Hendaknya setiap diri kita memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk akhirat kita. Rasul Allah Ta'ala persiapkannya rubah kata untuk menuju namanya kampung akhir. Sebab kira-kira Pak Bu dari kuci nampak ke waniwi narapi gilirat tak kira-kira barangka engki malaikat mau cabut nyawata. Kira-kira sempajata yang kita usahakan hari ini, apakah sudah bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur untuk menanti datangnya hari kiamat? Apakah sholat yang kita kerjakan hari ini sudah bisa menyelamatkan kita nanti di titian sirat, di padang mahsyar, dari api neraka? Ya baca Quran tak, zikir tak, puasa tak, sidak tak. Apakah sudah cukup untuk persiapan bekal kita menuju daripada perjalanan kehidupan akhir? Untuk perkara dunia saja, Doki Menrik Makassar, pasti kita siap-siap. Saat pikir maka deko kurangi persiapanku, masih sekak matu di Makassar. Apalagi Doki Joko di Jakarta, pasti persiapan yang kita siapkan lebih matang lagi. Apalagi Doki Joko keluar negeri. Padahal mungkin supaya main, tapi kita buat persiapan sematang-matangnya bagaimana supaya di sana kita tidak menderita. Tapi hari ini banyak orang mempersiapkan untuk persiapan dunianya, tapi kadang lupa untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Dan lupa persiapannya untuk masuk ke dalam kubur. Hari ini orang banyak berusaha berpikir bagaimana hidup enak, baik supaya mengeluh atau tungengih. Tapi hari ini banyak orang yang kurang memikirkan bagaimana supaya matinya enak. Karena maka kau dipikir maka dipikir supaya mati ka melomo pada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana nanti mati saya, mati dalam keadaan mengamalkan agama, mati dalam keadaan bersujud, mati dalam keadaan berzikir, mati dalam keadaan menyampaikan agama. Jarang kita memikirkan perkara ini. Ya si mata dipikiri beko supaya mengeluh atau tunggu mati atau payment 10 tahun yang akan datang, padahal kita tidak tahu. Banyak orang memikirkan kehidupannya 10 tahun akan datang, padahal di langit sudah tercatat namanya bahwa tahun ini dia akan berangkat ke akhirat. Dalam sintom lebih kerusihan Allah Ta'ala, persiapan apa yang kita mau usahakan untuk menuju kehidupan akhirat? Yang kita mau persiapkan adalah iman dan amal. Tepuk si bawa amal. Bagaimana keyakinan kita sempurna betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hati kita tidak ada kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dari kemakasini tapto bagaimana dipakasingi amala-amala, terutama sempajatnya. Iro Nabi Muhammad SAW napatu-patu kalate perkara sempajanya. Baka watuna melok maling bawanua. Yang Nabi pesankan 3 perkara. Ummati, 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 buah magi dari ummati kak baja sengaja bagaimana keadaan umat saya. Kemudian yang kedua as-salah, 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 buah dari ummati kak baja sengaja. Dia tu kan capak-capak umatku dia sengaja sempajang. Kemudian an-nisa, an-nisa, an-nisa. Ipon dari ummati kak baja sengaja ro keadaan yang makmur dia tu kan lisu papada biasa. Seperti di zaman jahiliyah, baju nekia papada malus-lusu. Ini yang Nabi pikirkan, terutama sempajat. Menangkap sempajat apa tu kalagat Nabi ta. Sebab maka Nabi ta awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Amal kami na mamulan na parisa pang Allah Ta'ala mati di akhirat sempajata. Nere ko makasingi sempajata makasimanang amalak lainnya. Tapi nere ko masolani sempajata maka masolang manang amalak lainnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW
nap batu-batu kalate perkara sampayan sehingga napasa kinabita nareko anak tak narapi ni umur 7 tahun. Ajarkan mereka sholat, paguri carana masampajan, carana masatinja, carana jamba, carana mipiko, carana mapipacing, terutama dalam keadaan kencing. Disunahkan ikut temeki kencing dalam keadaan jongkok, maka dari temeta topi sembara di pejoli. Kenapa? Karena kalau kita kencing berdiri, dua kerugian yang akan kita dapatkan kata alim ulama. Pertama, kerugian dari segi kesehatan. Orang yang kencing berdiri, maka yang keluar yerotemena dia pacing. Tidak semua sempurna keluar. Maka itulah nanti akan membentuk kristal batu ginjal, sehingga dioperasi. Kemudian yang kedua, kerugian dari segi agama. Sebab dari kota metatoki merata tak besi. Kota besi ni nak kena pakai tak yang rumah tu dipakai masa sempajan, ternyata ada najis yang melengket di pakaian kita, maka dia nak terima sempajan tak pengalatan. Bahkan engkau sewaktu Nabi Muhammad SAW ketika dia berjalan bersama dengan sahabatnya mengendarai seekor binatang, mengendarai untanya, maka tak tiba-tiba ya rodo kendaraannya naula Nabi tak lepas cicen. Maka makmutanya sahabat Nabi tak maka Yesus SWT makin nasa lepas cicen untai. Maka mape bali Nabi tak ya rodo nasen. Ada pekuburan, engkau kubur. Kemudian dua orang sementara disiksa dengan dahsyat di dalam kuburnya. Sementara dicala dalam kubur, sehingga ia diolok-olokin ang kalingai, kemudian matur di pacicen. Dua perkara yang menyebabkan dia disiksa dengan dahsyat dalam kuburnya. Apa itu? Yang pertama, nasabah dia tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Perkara sepele. Kemudian yang kedua, namimah, suka mengadu domba. Nak puji mah cerita buku. Biasanya biasa ibu-ibu tapi dia tua aku di kampung ni biasa apa. Kono ni di saloe, nanti masa sesak ni ini pakai anu sesak. Sementara masa sesak mabusa ni sabuna mabusa tu ni timuna. Apa nga macerita mana nanti dari mana sih di kampung? Cerita mana jana? Padahal Nabi Muhammad SAW napasiki bagaimana supaya menghindari daripada dosa seperti ini. Kenapa? Karena dosa seperti ini akan memakan daripada amalan kita. Napacapuro amalata pada ibaratna api makan di apa habis tidak tersisa. Jadi tapak anak ketika dia berusia umur 7 tahun, ajarkan mereka tentang sholat. Carana masa tinja, kedua-kedua sempajangi, gerakan sempajangi, kemudian bacaan sempajangi. Kemudian ketika dia berumur 10 tahun, mereka makutu mobi masa sempajang, kagak nasa nabita, cala-cala cete. Kote-kote cete. Ini suruh kita binta kote ya nak nak umur 10 tahun di rumah sempajang. Tapi caranya di kote cina tu balok-balok saparang. Saparang kirotang papada anak jalan. Kemudian caranya dicala dia kai limangi tapi di perapu dia pungi cara macam lagi. Supaya tidak menimbulkan cedera. Tapi mapati matuna sedih. Itu cara. Kemudian ketika memukul jangan dalam keadaan emosi. Betul pura dari emosi tak boleh dece ni. Maka luka cala si tata. Jadi kalau cala si tamu menangkah. Jero si tamu kutu masam paja. Jero cala. Maka apa kerjaan? Jadi kau ya hadis na Nabi tak pak dia kemalakan. Dia nagaga anak-anak umur 10 tahun dia sempajang.
Kung dari masumpu na kamalakaman rodo hadis na bita o rigaga na di masumpu muro sa pro din ang sampanya. Sa pro tao din ang sampanya. Na sabayin na kira-kira tahan di calabay kalima sa susunni. Loro din ang sampanya calay. Asra din ang sampanya kotesi. Mangirib din ang sampanya gumpasi. Si minggu na dyan kamalaka makri lebih jok masampanya. Caw na calam naman. Tapi nasa bayi hadis sa ipa po majara tawag kamalakang ni. Makanya aja di hera makok kumiga na anak makumbala. Umuroan na ni pulo na tao di ba nasampajan. Na anak makor majanggo ni masumi ni di ba nasampajan. Jadi Nabi tak Muhammad SAW na patu-patu kalade perkara sampajan. Bagaimana tertib salat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Turut pada Tuhan contohan Nabi ta Muhammad sallallahu. Maka Nabi ta sallu kama ra'aitumuni usalli. Asam pajak itu menang pada kita kak masam pajang. Agar datir Nabi ta ulah cari mana ngi dia dulu. Sebab Nabi ta masam pajang tasitira kana masam pajang sampaja sunnahna eta 5 juz. Nah, ini kumasam pajak ki pemulampe-lampe papungopu na pa ima mengasu-ngasu ki di mundri. Baka makraw di namasam pajak ya sapa ka masigi lagi. Jadi yang mau diikuti tertib salatnya Nabi kata alim lama ada 3. Pertama tertib waktunya. Mataratik waktuna ia itu mamula waktu di awal waktu. Kemudian yang kedua mataratik carana mabere jamak. Kemudian yang ketiga matarati onrona di mana azan dikumandangkan yakni di masjid. Itu lu teratikna. Di awal waktu mabere jama di masjid. Pertama di awal waktu. Akadai Allah taala inna salata kanat ala mu'minin kitaban mawquta. Jero sampajanya wajib disesena atau matapai kemudian ditentukan waktunya. Jadi dari pertama waktu sampaiannya bahkan nasan di guru tak desing menjaga waktu sholat, desing menjaga waktu sholat sebelum datang masih waktunya kita sudah siap-siap. 15 menit sebelum azan dikumandangkan siap-siap menit. Ulah di masjid kita berangkat ke masjid, datu-dan ni masa sampaian sunat tahiyatul masjid. Ya, kemudian datu-datu dia masih kiri-kiri apa? Ibah masjid. Bahkan kesetipan Rita selama 50 tahun dia tidak pernah mendengarkan azan di luar masjid. Batuanan kami di masjid napa bang pabangi. Dan selama 50 tahun dia tidak pernah sholat melihat punggungnya orang lain kecuali punggungnya imam. Berarti selama 50 tahun dia nangka nasabo. Selama 50 tahun dia sentiasa berada di saf pertama. Jadi di awal waktu, terutama kadang pengkak tomat waktu makun raya surah ke makun raya. Jadi dia patu-patu kaladek itu jaga sampai tak memula waktu. Kenapa wanita sangat dianjurkan menjaga sholatnya di awal waktu? Karena wanita ini ada halangannya. Engkau halangannya. Upana-upana capak-capak waktu sampajanya bahaya. Kebiasaannya itu biasa ibu-ibu dari kepurani mas sampaja mengeribi tak pajokan sapare mo na televisinya. Pokoknya mo na televisinya mater terusi. Maka tiga mo kali kim taro. Apalagi bunga media pun aja ya akan mengaruh ntar. Jokan sapare mo na televisinya. Dengan sapanya siaran andalannya. Napuji menonton. Ternyata tamak waktu isai dia pernah capu pilihnya. Jadi si balik ini aku juga kakak mas sampaja lah buat pilihnya. Di itu sambungan nak. Oh dia juga mas sampaja, memang kasa kak tu mati. Sehingga kadang nak kerengi makai cocok mati ko promosi ni, juga nak ganti majene, mati roto nak mas sampaja. Selesai sampaja, selesai tahun ini promosi. Kemakro. Dia. Kung boleh pada bawah. Kira-kira Pak Bu dari kemakro cara masam pajang.
promosi jokin gati masampajang kira-kira bagaimana caranya sholat. Jadi bayangkan kira-kira direk na masampajang. Pasti na balak dia na balak tu sampajang na rakan sampajang na. Yang penting selesai. Dia kata biasa ibu-ibu maka dicapu pi matu pelengin apakah jokka masampajang. Kau capu mana ya cara papujiku lo nak jok masampajang. Tenang nak masuk pagi sehingga jam 10 baru habis acara papujin nah pemilik jok masam pajak tamat cinampak dari WC untuk meruai untuk buang air kecil, ternyata datang halangannya oleh halangan. Padahal waktu dia tamat waktu isai halangannya belum datang, tapi yang matu cinampak pi matu pi capu pi pelengi melampai mewut isai hingga jam 10 baru mau sholat, ternyata datang halangannya. Maka alim ulama mengatakan wanita seperti ini dianggap wanita yang sengaja meninggalkan sholatnya. Jadi ingin datangi sampainya sebab nak kata-kata. Kenapa? Karena menonton film itu bukan uzur yang dibenarkan oleh syariat untuk menunda waktu sholat. Bukan usul, seorang maka kita mengerti untuk kasih Allah Ta'ala sebab pilihan dalam nontongi jadi kan istilah dia ada mengerti untuk kasih Allah Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW barang siapa yang sengaja meninggalkan sholatnya maka dicatatlah namanya di salah satu pintu neraka yang wajib dia masuki. Berapa lama hukumannya? Dia itu minta kota saya dimisempah jadi tetang. Berapa hukumannya? Maka Nabi minta hukumannya satu hukum. Cari dasar satu hukum itu sama dengan 80 tahun. Jadi itu minta deh. 80 tahun saja posisi sempajang. Dua sempajang, 160 tahun. Maka Nabi tak pacalak kami nama Mariau lalu neraka sedisan dalam dakabu oleh api neraka podi papakiannya tulis neraka materu redi otak nantaro pelah sangki pelah nero dasanya neraka. Iko baja sengadi pak bu napoliki kutu-kutu mas sempajang bila mau menonton pele daripada sempajangnya bila mau pemondo matuda magosi daripada mas sempajang maka tes itu pelah nabi neraka. Tes dulu. Caranya dites kepada lisugi sinampak di bolata kepada paluan ni komprok ta. Napa mere macek ke desek na. Iya pa din na report radio ta. Kan dites. Bayang kamu pa kesempatan ko mapala pala isanya pinaraka. Was ni makecek-kecek desa pinaraka pala pala. Kamu pa kesempatan toba na palipuang. Apa mulai sedih dulu tetang sampajanya. Kubaja sengadi na polisi kutu masam pajang ulangi sebemu. Mengalau lanjutkan ni. Tapi lebih tu banyak sebab ya rusam pajanya Pak Budi itu namita di jama. Dan segamemu tak masam pajak sehingga liwat tak resak di jama masam pajanya. Segamemu kau jibat tak masam pajak sesuatu sehingga liwat resak di jama. Ir kau jibat tak masam pajak sesuatu 5 bawa apa. Doro asra menghadapi sesubung. Jadi sempaja siaga tanah jama. Palingan 5 menit sampai 10 menit saja. Okey, kita ambil yang 10 menit jadi sempaja. Ikut 10 menit 10 kali 5 50 menit. Dibulatkan 60 menit 1 jam. Jadi seti esesoki masam paja 5 waktu sijana lewat tu. Siaga jatatan laki fa'alatal sesusundi. Sama semua 24 jam. Jadi 24 dikurangi si jam 20 telu jam sorosi. Kira-kira agak memori di jama 20 telu jam sehingga nemu si jam ini korupsi tu. Agak mero kira-kira pantinero jamata kira-kira. Maka semuanya jadi taruh di kasingnya sampajata. Kemudian berjamaah. Kenapa dianjurkan berjamaah? Nasabah maka Nabi Muhammad SAW salatul jamaah afdalu min salatil fasi bisab'i wa 20 darajah. Terus sampajang berjamaah 20 itu derajat masuk lebih daripada masa sampajang ali-ali. Masa sampajang tungkuk.
Di masjid berjamaah 5 kali sehari semalam, 5 kali 27 135 derajat. Kaki di boleh masang pajang 5 kali 1 5 balik runtuk derajat. Itu pukul diruntukmu. Kemudian yang ketiga matarate ondona di masjid. Kenapa disuruh ke masjid? Berjamaah nasabak ya rumah di akhirat Pak Bu. Setiap amal nanti Allah keperlihatkan. Kalau kadangnya mati di padang mahsyar ketika matahari 1 jengkal di atas kepala, tanah diganti dengan tembaga, kemudian manusia dalam keadaan telanjang bulat semua tanpa sehelai benang pun melengket di badannya, sehingga waktu kadangnya sangkik susahnya kadangnya engkau tu pusat negangkan cing kecindang engkau gangkan tuna engkau bangkan di posin bahkan ketel dari pusatnya. Tapi ketika manusia dalam keadaan kesusahan, maka mabiri pengumuman Allah Ta'ala. Ana sepang Allah Ta'ala, aina jirani. Malaikat ku 3 maning rumah di bolaku. Di mana kata tetangga-tetanggaku malaikatku? Maka Allah maka malaikat bertanya, ya Allah siapa kata tetangga-tetanggamu? Maka Allah berfirman, tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid ketika hidup di dunia. Nah puji ruah-ruah si masjid waktu narilino. Dinak kada pelakaso, dinak kada bosi-bosi. Tungkak waktu dia berusaha untuk mendatangi masjid untuk berjamaah. Sehingga mereka dikumpulkan di bawah arasnya Allah Subhanahu Wa Taala, didudukkan di atas mimbar yang bercahaya. Kemudian mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di pairuat ng katuna gora makare po ang mabili bola tol itu di lino menangkan si tampe bola ka masigi yo si tampe bola ko masigi tapi makutungan mo pada jama tambahin ka corona tambahin ko tumu. Nah jadi tarum kasi berjamaah pak sampajang masang pajak di masigi melampir di apa-apa boleh apalagi mengingat kita kadu-kadu di sekore rumah patung ini cakar rudu ya sebab tu cakar rudu maksudnya pasatonya patung. Masih mau. Intinya perjalanan kita ini Pak, perjalanan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita dihisab, maka berusahalah untuk sentiasa menghisab diri kita. Kira-kira memang ni alita. Iro sampajata, bagaimana kira-kira sampajata, apakah sudah bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat? Iro baca kurata, apakah sudah bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat? Sikri tak, puasa tak, setiap amal-amal kita apakah sudah bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat? Jadi sebelum kita dihisab, maka sentiasa kita hisab diri kita. Maka Subhanahu wa taala, terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga beliau almarhum, semoga Allah terima daripada setiap amal kebaikannya, Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'inda al hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dini wa 'ala ta'atik. Ya Allah Rahman Rahim, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, yang besar maupun yang kecil, yang telah lalu yang akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunilah dosa keduraan kami ya Allah.
Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu masih kecil ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, kami telah banyak membuat mereka susah di usia kecil kami ya Allah. Maka jangan kau susahkan mereka di usia tuanya ya Allah. Apabila mereka sakit maka sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, di antara kami ada yang orang tuanya sedang berbaring di alam kubur ya Allah. Maka selamatkan mereka ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka menjadi teman-teman syurga. Luaskan kuburan mereka sejauh mata memandang. Ya Allah, selamatkanlah mereka dari azab api neraka-Mu ya Allah. Dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Firdaus-Mu dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah Rahman, ampunlah dosa anak istri kami ya Allah, suami kami ya Allah. Ya Allah Rahman, jadikanlah istri-istri kami menjadi istri yang soleha ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha, alim-alimah, daidayah, hafizah-hafizah, menjadi pejuang-pejuang agama-Mu ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ampunlah dosa seluruh muslim kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah Rahman, khusus kepada beliau almarhum ya. Ya Allah, terimalah segala amal kebaikannya ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosanya ya. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah kuburannya menjadi teman-teman syurga. Luaskanlah kuburannya sejauh mata memandang. Ya Allah ya Rahman Rahim, jauhkanlah daripada kuburan, daripada jurang-jurang neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan beliau daripada mahsyar di titian sirat. Selamatkan beliau daripada api neraka-Mu dan masukkan beliau ke dalam surga Firdaus-Mu dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, terima doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya minta kembali kepada semua bapak-bapak ibu-ibu yang hadir untuk membacakan suratul Fatihah. Kemudian kita niatkan khusus pahalanya kepada Alina Tumalapita, Bapak almarhum Bapak Suat Barmansyah. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Rahman ya telah Inna siratal mustaqim. Terima kasih. Baik, benarnya semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kurang ilmu saya, maka saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.